Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat mata kuliah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai review lagi ya tentang apa itu kelas, apa itu objek, lalu kelas dengan parameter dan objek dengan parameter, lalu nanti ada tambahan lagi untuk konstruktor dan review juga untuk abstraction dan encapsulation. Nah, untuk materi kali ini ya mungkin akan banyak tentang praktikum ya. Saya harapkan Anda bisa melakukan uji coba ya. Silahkan Anda bisa menulis coding ini ya, public class mobil. Di sini ada dua state ya atau dua properti ya, itu warna dan tahun produksi. Lalu ada juga behavior print mobil untuk mencetak warna dan tahun produksi dari kelas mobil. Ya, lalu pada bagian objeknya kita buat kelas mobil beraksi ya. Jadi pada berkas yang kedua namanya mobil beraksi. Di sini isinya main program ya, main program. Lalu di dalam main program ada proses pembuatan objek yaitu mobil, mobilku, new mobil ya. Nah, di sini belum ada enkapsulasi ya. Di sini langsung pemberian nilainya menggunakan objek ya, variabel instan warna ya untuk mobilku dan variabel instan tahun produksi untuk mobilku ya, diisi langsung ya, diberikan assignment langsung. Lalu kita panggil instan method print mobil. Nah, ketika Anda jalankan kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi silahkan nanti kalian coba ulangi untuk latihan membuat kelas dan objek. Lalu yang berikutnya ya, di sini ada latihan ya, latihan. Silahkan kalian membuat kelas handphone yang isinya 4 behavior ya. Jadi ingat di situ hanya ada 4 behavior saja. 4 behavior atau metode ya. Jadi di sini ada fungsi hidupkan, lakukan panggilan, kirim SMS, dan matikan. Tidak ada state di dalam kelas handphone. Lalu Anda bisa mengisi masing-masing metode dengan tampilan status menggunakan system.out.print. Artinya system.out.print Anda masukkan di dalam metode ya, hidupkan, lakukan panggilan, kirim SMS, dan matikan. Lalu buat kelas handphone beraksi ya, jadi Anda bisa membuat kelas handphone beraksi, lalu panggil metode-metode di atas ya, panggil metode di atas dalam kelas handphone beraksi. Jadi hampir seperti kelas mobil ya, silahkan nanti kalian coba. Lalu hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jika dipanggil ya untuk handphone hidup, maka akan muncul tulisan notifikasi handphone hidup, lakukan panggilan seperti ini ya, akan ada notifikasi, lakukan ada SMS, ada notifikasi seperti ini, dan handphone mati. Nanti ada notifikasi seperti ini. Ya, cukup dipanggil di dalam kelas handphone beraksi. Silahkan nanti kalian coba, kalian jalankan. Ya. Jika Anda masih merasa kesulitan, artinya kalian belum terlalu memahami tentang cara pembuatan kelas dan objek. Nah, berikutnya ya, di sini ada penjelasan mengenai parameter ya. Apa itu parameter? Ada penjelasan sedikit ya, sebuah objek itu akan bisa lebih berguna ya jika berguna untuk objek lain ya, jika Anda melakukan interaksi ya dengan sepeda contohnya
Ya, jadi contohnya Anda sebagai objek berinteraksi dengan sepeda. Sepeda juga objek. Objek dapat berinteraksi dan komunikasi dengan objek lain menggunakan dengan mengirimkan pesan. Ya, informasi dalam pesan tersebut dapat diketahui dengan parameter. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Objek A berinteraksi dengan objek B dengan mengirimkan pesan. Pesannya yaitu parameter. Nah, jika Anda mendelivery message dan parameter, ya, di sini Anda sebagai pengirim informasi dan sepeda Anda sebagai penerima informasi. Lalu ada metode cenggir. Ya, ada metode cenggir. Sepeda itu kalau yang bagus kan ada gearnya ya. Seperti sepeda balap itu kan ada gearnya. Lalu di sini akan ada message. Ya, dari metode cenggir ini kita mengirimkan message atau informasi dalam bentuk metode untuk melakukan eksekusi. Ya, sedangkan lower gear itu adalah parameter yang diminta. Ya. Di mana parameter ini wajib ada dan digunakan untuk oleh metode untuk mengeksekusi. Ya, jadi di sini ada metode cenggir, parameternya adalah lower gear. Artinya kita berpindah ke gigi yang rendah. Nah, ini adalah gambaran dari delivery message dan parameter. Lalu yang berikutnya, ketika Anda membuat kelas dengan parameter, yang dimaksud di sini adalah metode ditambahkan dengan parameter. Kalau pada contoh yang pertama tadi itu tidak ada parameternya ya. Jadi Anda bisa menambahkan parameter pada kelas sepeda. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kelas sepeda. Lalu di sini ada metode ubah gear dan tambah kecepatan, di mana masing-masing dari metode ini memiliki parameter. Ya. Jadi di sini ada pertambahan gear, ya, gear sama dengan gear plus pertambahan gear, dan yang kedua tambah kecepatan adalah INT pertambahan kecepatan. Nah, mungkin di sini akan ada pertanyaan ya, di sini hanya ada dua objek, di mana dua metode ya, maksud saya ada dua metode, di mana metode ini hanya bisa menambahkan. Bagaimana caranya agar bisa menurunkan gear atau mengurangi gear pindah ke gigi yang lebih kecil. Nah, karena di sini ubah gearnya itu boleh dikatakan hanya plus, Anda bisa menggunakan angka minus berarti sebagai inputan pertambahan gear. Cara menguranginya yaitu ya dengan angka minus. Begitu juga dengan kecepatan, ada pertambahan kecepatan. Ya, kalau Anda inputkan parameter berupa nilai minus, di sini akan berkurang kecepatannya. Nah, tapi ingat, jika Anda sudah mengetahui konsep enkapsulasi, Anda bisa lengkapi metode ini agar metode ini bisa lebih aman. Begitu pula pada state dari sepeda, bisa Anda buat private agar tidak bisa diakses langsung. Nah, lalu yang berikutnya di sini untuk membuat objek ya, objeknya Anda bisa mudah ya, Anda bisa berikan nilai langsung ya, sepedaku dot kecepatan sama dengan 10 dan sepedaku dot gear sama dengan 2. Ya. Di sini Anda bisa memberikan nilai langsung pada instan variabel. Begitu pula Anda juga bisa menggunakan metode. Nah, memang coding ini belum enkapsulasi sama sekali ya. Ini hanya contoh saja. Ya, nanti Anda bisa
membuat agar sepeda ini lebih terkapsul. Ya, nanti setelah kita bahas tentang enkapsulasi. Tapi Anda bisa coba dulu ini ya. Lalu yang berikutnya, di sini Anda diminta untuk membuat kelas matematika ya, untuk latihan yang kedua. Ini contoh yang kedua ya. Contoh latihan yang kedua, jadi ada metode dengan 2 parameter. Ya, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masing-masing metode ya, parameternya adalah A dan B, tipe datanya adalah float. Nah, Anda bisa membuat kelas matematika beraksi untuk objeknya yang akan mengeksekusi metode dan menampilkan hasil. Misalnya pertambahan 20 tambah 20, hasilnya 40. Pengurangan 10 minus 5, hasilnya 5. Ya. Lalu perkalian 10 kali 20, hasilnya 200. Dan pembagian ini 21 bagi 2. Ini harusnya bukan 10 tapi 10,5 ya, karena float. Ya, ini bisa 10,5. Nah, ini ya. Jadi karena float ya ini ya, karena float harusnya 10,5 hasilnya. Ini juga nanti ketika di print akan ada komanya. Ya, ketika di print akan ada komanya. Nah, lalu ya, untuk yang kedua ya, latihan yang kedua, kalian bisa coba ya, kelas matematika yang Anda buat, kalian bisa menggunakan scanner. Ya, kalian bisa menggunakan scanner. Ya, kalian bisa bikin kelas matematika beraksi 2, nanti gunakan scanner, bikin menu untuk melakukan kalkulasi seperti ini. Ya, mungkin di sini saya akan tampilkan sedikit contoh ya. Untuk yang matematika beraksi 2, oh ini belum ada ya, ini untuk yang mobil. Lalu untuk, oh ya, saya akan open dulu yang matematika beraksi 2. Nih untuk matematika 2-nya. Lalu di sini ada, nah di sini saya tambahkan sedikit ya, nanti bisa kalian coba ya. Untuk yang matematika 2 di sini saya tambahkan poin cetak. Ini hanya sebagai tambahan pelengkap saja ya, untuk melakukan cetak. Untuk yang matematika beraksi 2 kurang lebih seperti ini. Nah ya, silakan nanti bisa bikin, ini codingnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalian bisa bikin dan bisa dijalankan. Kalau dijalankan kurang lebih seperti ini. Matematika beraksi ya. Ini Anda bisa jalankan. Nah ini ya. Jadi jika Anda jalankan, tekan 1 untuk penambahan first number-nya. Oh ini ini. Nah ini ya, saya perbaiki sekalian ya. Saya compile ulang. Saya jalankan 1, 5, 4, hasilnya 9 ya. Jadi ada outputnya seperti ini ya. Nanti silahkan kalian coba, kalian bikin untuk latihannya ya. Nah lalu yang berikutnya adalah konstruktor ya. Jadi untuk konstruktor, kalau Anda lihat
Apa sih konstruktor itu ya? Nah, konstruktor itu adalah metode atau fungsi yang digunakan untuk memberikan nilai inisial, nilai awal. Inisial itu adalah nilai awal pada saat objek dibuat. Berarti metode yang benar-benar pertama kali dijalankan saat objek dibuat ya, bukan metode main ya. Kalau metode main kan saat program dijalankan ya. Konstruktor itu dipanggil otomatis ya, dipanggil otomatis ketika keyword new dijalankan untuk membuat instant class atau objek. Karakter dari konstruktor jadi konstruktor itu punya karakteristik. Konstruktor namanya itu sama dengan nama kelas, jadi metode ini namanya sama dengan kelas. Metode ini juga tidak punya return value dan tidak ada void. Ya, tidak ada return dan tidak ada void. Masih ingat ya, void itu no return. Kalau di dalam bahasa Python, kalau kalian diajarkan fungsi dan prosedur, itu tidak ada returnnya, dia pakai print. Ya, ini void. Ya, tidak ada void keyword, tidak ada return value. Nah, di sini ada contoh ya dari konstruktor. Ya, ada kelas mobil konstruktor. Di sini ada warna dan tahun produksi. Pada ini konstruktornya, ya namanya itu sama dengan nama kelas, tapi dia pasti public. Ya, perlu diketahui konstruktor itu pasti public modifiernya, tidak boleh ditawar. Konstruktor pasti public. Ya, ini yang perlu diketahui. Lalu di sini kita berikan string warning dan int tahun produksi. Ya. Nah, di dalamnya kita tinggal kasih nama ya, warna sama dengan warni. Warna itu kan variabel milik kelas, diisi parameter warni. Ya, tahun produksi itu variabel milik kelas, diisi variabel th produksi. Ya, ini nama parameter dan nama variabelnya saya bedakan. Lalu di sini ada public void info. Ya. Nah, bedanya ini kalau Anda melihat ketika saya menggunakan mobil konstruktor. Jadi untuk memberikan nilai awal Anda bisa letakkan di bagian konstruktornya pada saat membuat objeknya. Jadi mobil konstruktor dalam kurung, ya dalam kurungnya biasanya kan kosongan. Ya, karena ini konstruktornya sudah membutuhkan dua parameter, maka Anda menggunakan dua parameter di mana ini harus string dan ini harus integer. Tidak boleh ditawar karena di sini string, di sini integer, maka konstruktornya di sini juga string dan di sini juga integer. Lalu di sini kita jalankan mobilku.info. Ya, akan memunculkan info mobil kurang lebih seperti ini. Artinya kita bisa memberikan nilai ke variabel menggunakan konstruktor. Nah, pertanyaannya, Pak, jika state atau instan variabel ini bertipe private, apakah bisa? Nah, nanti bisa kalian coba ya. Kalau mobil konstruktor ini bertipe private atau tidak. Nah, kita bisa coba nih. Saya punya konstruktor, saya berikan private. Di sini saya juga berikan private seperti ini ya. Terus di sini sudah ada mobil konstruktor sama ya. Lalu kita coba jalankan. Nah, ini ya. Kita jalankan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Berarti bisa deh ya. Jadi kalau konstruktornya itu kalau
di sininya private, itu tidak masalah, konstruktor itu akan bisa memberikan nilai awal, tapi khusus pada saat objek dibuat saja. Tuh ya. Lalu yang berikutnya, ada yang disebut dengan keyword dis, ya, keyword dis. Nah, keyword dis itu digunakan untuk membuat kelas dan mendeklarasikan current object, ya. Nah, maksudnya seperti ini ya. Ini mungkin contohnya yang lebih mudah seperti ini. Saya punya public class mobil 3. Kalau di sini isi datanya warna mobil, warna seperti ini ya tadi ya. Ini tahun produksi. Ini beda namanya, beda parameternya dengan variabel instan, maka ini bisa ditulis warna ya langsung saja. Tapi kalau di sini warna, di sini parameternya juga warna. Nah, warna yang mana? Nah, Anda bisa menggunakan keyword dis. Kalau Anda menggunakan keyword dis, ini akan menunjuk ke variabel milik kelas. Ya, jadi dis itu untuk mendeklarasikan ya tadi ya, memberikan nilai atau menunjuk variabel milik kelas. Ya, keyword dis. Karena kalau di sini warna dan warna sama-sama warnanya, pasti yang akan menang adalah variabel lokalnya. Karena parameter itu kan bersifat lokal variabel. Nah, kalau tanpa keyword dis akan menunjuk ke lokal variabel atau parameter. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Untuk keyword dis fungsinya untuk menunjuk ke instan variabel. Nah, nanti ya untuk latihan yang keempat, silahkan kalian coba di rumah sendiri ya untuk membuat kelas buku. Tentukan di situ ada variabel buku, pengarang, penerbit, tahun. Buat konstruktor kelas buku dengan parameter judul, pengarang, penerbit, tahun. Lalu buat metode cetak buku. Yang kedua, ya, file yang kedua Anda membuat kelas buku beraksi untuk menampilkan 2 buku seperti ini. Ya, ini sudah ada judulnya, sudah ada pengarangnya, sudah ada penerbitnya, dan sudah ada tahunnya. Nanti silahkan kalian coba dengan menggunakan konstruktor. Ya. Nah, yang berikutnya adalah abstraksi. Ya, abstraksi kemarin sebetulnya sudah dibahas, tapi di sini saya ingin menjelaskan ulang, merefresh ulang. Ya, sebetulnya abstraksi itu apa sih? Abstraksi adalah the way we look at a system in a simple form. Ya, in a simpler form. Jadi ketika kita melihat sebuah sistem ya dalam bentuk yang lebih sederhana, di sini akan ada koleksi ya, koleksi dari subsistem. Jadi sebuah sistem itu kan koleksi dari subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain. Sebagai contoh, ketika kita membuat car, ya, membuat kelas car atau objek car, itu sebetulnya adalah koleksi dari berbagai subsistem seperti ignition, ya, sistem pembakaran, sistem kemudi, dan sistem rem. Nah, pastinya di dalamnya juga ada mesin kan. Nah, lalu untuk mengabstrak something, untuk mengabstrakkan sesuatu itu adalah kelas. Nah, objek itu modularity ya, bisa terpisah, bisa ditulis secara terpisah, bisa di maintenance secara terpisah atau independen dari objek lain. Nah, artinya apa? Kita bisa seperti contoh video kemarin, kita bisa membuat program itu kita pisah-pisahkan. Mana bagian yang penting? Ya, bagian yang penting itu nanti bisa dikembangkan, ya, diinherit, ya, diwariskan, nanti ada hubungannya dengan inheritance. Dan
kita juga bisa membuat model pemisahan objek. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya agar mudah untuk di maintenance. Ya, jadi jangan sampai kita beli mobil itu rusak, harus ganti mobil baru. Tapi sebuah mobil jika ada suku cadang yang rusak, kita bisa ganti salah satu suku cadang tersebut. Ya, tidak terus ganti mobil, rusak sedikit ganti mobil baru, itu kan pemborosan. Nah, ini adalah sebetulnya konsep abstraksi. Nah, yang kedua adalah enkapsulasi. Ya, enkapsulasi kemarin juga sudah dijelaskan ya sebagai pengertian ya. Jadi enkapsulasi adalah mekanisme untuk menghide proses, menyembunyikan proses ya di dalam sistem untuk menghindari inferensi atau gangguan ya, dan memudahkan penggunaan sistem itu sendiri. Nah, transmisi, misalnya ada sebuah transmission road ya, tuas transmisi ya. Kalau kalian lihat mobil itu kan ada tuas transmisi untuk ganti gear itu kan. Nah, ini contohnya adalah tuas transmisi. Ya. Jadi kita pindah ke gigi 1, gigi 2, di dalamnya itu cara kerjanya seperti apa kita enggak urusan. Yang penting mobil itu bisa pindah gigi 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ada on off ya, tombol on off ya. Dari AC ya, dari remote AC. Nah, itu contohnya seperti itu. Di dalamnya on off itu caranya matikan dan menghidupkan seperti apa remote-nya, di dalamnya kerjanya gimana, kita enggak urusan ya. Yang penting remote itu bisa kita gunakan. Nah, ada yang namanya class access level, public, protected, private, dan satu lagi no modifier. Itu adalah implementasi dari konsep enkapsulasi. Ya, di sini kita bisa lihat kelas access level itu, ini modifiernya ya, public, protected, no modifier, dan private. Jadi kalau public bisa diakses semua, protected bisa diakses kecuali word ya. Jadi dia bisa diakses kelas, package, dan subclass. No modifier bisa diakses kelas dan package. Private itu bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Package itu biasanya satu folder, sedangkan subclass itu adalah inherit atau warisan ya, warisnya ya. Sedangkan word itu berarti semua kelas itu bisa mengakses. Nah, di sini ya ada contoh yang lain adalah karakteristik dari enkapsulasi itu adalah metode set dan get. Metode set dan get itu adalah karakteristik dari konsep enkapsulasi. Kalau kemarin kalian sudah nonton video yang tentang perbankan ya, di situ ada pengamanan ya. Anda bisa lihat di sini mungkin masih belum aman. Ini sudah ada private-nya, sudah ada modifier private-nya, sudah ada set dan get-nya, metode set dan get-nya. Tapi masih ada yang kurang di sini apa? Kalau Anda lihat di sini perlu sebuah testing lagi ya, sebuah coding untuk sebuah perintah untuk melakukan validasi. Misalnya sepeda itu punya berapa gear? Anggap aja dia punya 10 gear. Ya, ada 10 gear. Artinya gear yang bisa masuk harus 1 sampai dengan 10, tidak ada gear 0 ya. Karena sepeda kelihatannya tidak punya gear netral. Ya, netral itu mungkin 0 ya. Tapi karena sepeda tidak ada gear netral, ya jangan sampai ini bisa di-set 0 atau minus atau lebih dari 10. Begitu juga kecepatan. Kecepatannya apakah nanti bisa dibatasi ya, sepeda itu kecepatannya maksimal berapa sih? Anggap aja 60 ya, 60 itu kelihatannya udah kencang banget untuk sepeda.
Nah, ini perlu dilakukan pembatasan. Ya, begitu pula pada konstruktor. Ya, saya kira di bagian konstruktor ini juga perlu pembatasan ya. Karena ini ada nilai inisial, di dalamnya ini tetap perlu sebuah pembatasan nilai. Ingat sekali lagi ya, sebuah instan variabel itu bisa memiliki nilai default 0 untuk integer, 0 untuk integer. Kenapa? Karena ketika khususnya karena dia punya konstruktor. Konstruktor itu bisa dilakukan setting. Nah, apa yang terjadi ketika setting di awal itu gagal atau tidak memenuhi syarat? Ya, gear dan speednya ini diberikan nilai default integer. Gitu ya. Jadi, kenapa kok instan variabel itu punya nilai defaultnya? Karena ini tadi, karena dia punya konstruktor juga. Di dalam konstruktor bisa jadi di sini ada enkapsulasi, atau karena dia sebuah metode, ada sebuah fungsi untuk melakukan validasi di sini. Ya. Nah, kalau tervalidasi nilainya memenuhi syarat, maka akan terset. Tapi kalau tidak tervalidasi, yang jadi masalah, maka gear dan speed itu akan diberikan nilai default dari integer. Nah, kalau nilai defaultnya ini tidak berhasil diterapkan, program itu akan error. Ya, makanya si instan variabel itu memiliki default value, berbeda dengan lokal variabel yang harus dideklarasikan di awal. Ya, deklarasikan atau diberikan nilai inisial di awal itu sangat berbeda sekali. Gitu ya. Nanti coding bicycle ini bisa kalian tambahi, kalian modifikasi untuk melakukan enkapsulasi dan enkapsulasi aja ya khususnya ya. Nah, next yang berikutnya adalah ini tadi ya, ini contoh yang berikutnya ada apply break, speed up, dan print panel. Ya, nanti kalian bisa lengkapi ya untuk ini biar terenkapsulasi dengan baik, perlu ditambahkan validasi. Ya, ini mungkin kalau misalnya Anda tidak paham akan saya bahas pada video yang praktikum nanti. Ini hasil pengujiannya tadi ya, karena sudah terenkapsulasi, gear ini tidak bisa di-set langsung ke instan variabel, dia harus menggunakan fungsi set gear. Ya, jadi tidak bisa diakses langsung, dia harus pakai metode. Ya. Terus pakai metode. Jadi ini adalah salah satu karakteristik dari enkapsulasi. Jadi selain punya kelas access level, ada metode setter dan getter. Ya, nama set dan get itu kan hanya bahasa Inggris saja ya. Kalian intinya bisa berikan nama metode lain, tapi intinya untuk set, setting, dan get mendapatkan nilai. Ini tadi ini contoh penjelasannya. Lalu yang berikutnya ya, untuk assignmentnya, tugas di rumah latihan, silahkan Anda bisa membuat kelas advance car ya, kelas advance car. Lalu kalian bisa mendefinisikan variabel gear, speed, right chain, left chain, dan front light ya. Lalu buat konstruktor dengan parameter. Lalu di situ ada gear, speed, dan right chain. Lalu ada left chain, lalu front light. Lalu kalian bisa buat print dashboard panel yang isinya change gear, speed up, apply brake, tune on off ya. Untuk right chain dan left chain. Lalu semuanya menggunakan setter dan getter. Nah, lalu Anda bisa bikin kelas advance car action untuk memberikan input dan kontrol panel dengan menggunakan kelas scanner. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya codingnya. Di sini sudah ada penjelasannya ya. Mungkin akan saya demokan biar lebih jelas. Jadi tugasnya ini silahkan Anda bisa buat. Ya, saya tidak akan menunjukkan contoh codingnya, tapi ini tugas ini akan kalian buat
deadline-nya adalah hari Rabu ya, jam 12 siang. Ya, silahkan Anda bisa buat dari Rabu jam 12 siang jika sesuai dengan jam kelas kalian praktikum ya. Jika Anda bisa mengerjakan ini ya, nanti untuk nilai UTS akan saya berikan tambahan ya. Jadi lalu bagaimana nanti Anda ingin menjelaskannya atau mengumpulkannya, silahkan nanti buat presentasi ya, rekam dengan aplikasi sembarang lalu upload di YouTube ya, berikan linknya ya, kumpulkan ke forum ya, atau bisa langsung WA ke saya tanpa dengan maksimal ya, maksimalnya itu sebelum jam 12 siang. Karena setelah kalian itu kuliahnya hari Selasa ya, berarti ya kalian hari Selasa saja, bukan hari Rabu tapi hari Selasa. Jadi deadline-nya hari Selasa, kalian buat. Jadi dalam waktu sehari jika Anda bisa membuatnya, untuk nilai UTS akan saya tambahkan 50% ya jika Anda bisa membuatnya. Ya, intinya harus menerapkan konsep enkapsulasi juga di dalamnya. Ya, nanti kalian jelaskan codingnya dan jelaskan cara kerjanya, buat video, upload di YouTube. Gitu ya. Nah, saya demokan sedikit untuk codingnya ya. Demokan saja, untuk source code-nya tidak saya tampilkan, tapi codingnya silahkan saya demokan ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Sebetulnya di sini ada beberapa menu ya. Ada Cenggir, ada ini di sini ada menu 1, 4, 5, 6 ya. Menu 2 dan 3-nya itu hilang, tidak terlihat. Ya, 2 dan 3 belum muncul. Karena apa? Karena mesin itu belum hidup. Ya. Jadi memang harus hidupkan dulu atau dijalankan dulu ya, karena ini masih posisinya adalah netral ya, posisinya netral. Jadi mesin hidup tapi posisi netral ya. Jadi untuk Cenggir ya, dia 0 sampai 5, 0 itu netral ya, Ceng to gear 1 misalnya seperti ini. Nanti dashboardnya menunjukkan speednya 0, gearnya 1, light-nya, front light-nya off, right sign-nya off, left sign-nya off. Nah, di sini ada speed up dan apply brake. Ya, di sini sudah ada speed up dan apply brake muncul karena sudah berjalan. Ya, sudah masuk ke gigi 1, lalu kita lakukan speed up misalnya 2. Ya, max speed-nya 200 ya. Max speednya 200, lalu kita jalankan speednya misalnya 20, lalu kita lakukan apply brake ya 3, speed no 20, min speed, if speed 0 maka automatically masuk ke gear 0 ya, kita masuk ke netral berarti ya 0, maka di situ dia akan masuk ke speed down 0 ya. Ini 0, ini kalau kita lihat dia masih speednya 20 ya, karena di sini masih 0. If speed 0, maksudnya ini hanya keterangan, berarti kita harus lakukan apply brake lagi. Kalau yang dikurangi itu 20, saat ini tadi kan 20 ya, kita kurangi 20 lagi. Nah, ini speednya jadi 0, masuk ke gear netral lagi seperti ini. Kita masuk Cenggir lagi, masuk ke gear 1 lagi, misalnya 50 ya, kita apply brake, press 3, speed down-nya 30 ya. Nanti kecepatannya akan jadi ini tadi kecepatannya sebelumnya berapa ya? Enter ya. Oh, ini salah ya. Ini
masih salah ini karena choice-nya tadi 50. Ini masih gear 1, kita berikan speed up lagi dulu, speed up 1, change to gear 1 lagi aja, lalu 2, ini 50, speednya 50, lalu kita rem 20. Nah, dia akan berkurang kecepatannya jadi 30 seperti ini. Lalu turn on headlight ya, front light ya, misalnya seperti ini. Ini nanti tampilannya akan berubah ya, jadi sudah tidak turn on tapi turn off. Ya, kalau tadi sudah front light-nya on, sekarang jadi turn off. Nah, ini kita pencet 4 lagi, nah turn on lagi. Begitu pula dengan right scene dan left scene. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalian bisa buat ya, jika dalam sehari kalian bisa membuatnya. Nanti untuk nilai praktikum ya, nilai praktikum UTS akan saya berikan nilai 100. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan selamat belajar.